Shalom, selamat siang saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan ada dalam ibadah hari ulang tahun BPK Penabur yang ke-70 dengan tema yang diangkat adalah berani berubah, makin peduli dan berbagi. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, dan kita akan menyambut Tuhan dalam ibadah di hari ini. Sambutlah hari yang penuh dengan sukacita. Bersyukurlah atas 70 tahun perjalanan BPK Penabur. Allah sungguh hadir dalam perjalanan kita. Untuk selama-lamanya, Allah tetaplah Allah yang Maha Kuasa. Hendaklah kita senantiasa setia kepada Allah yang setia. Marilah kita semakin yakin, penuh untuk berani berubah, saling peduli, dan berbagi kepada semua orang. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah yang mengasihi kami, syukur atas anugerah yang Engkau limpahkan bagi BPK Penabur hingga saat ini. Kami bersatu hati memuliakan nama-Mu, karena kasih dan anugerah-Mu yang kami rasakan. 7 dasawarsa adalah perjalanan yang panjang,
banyak proses demi proses yang sudah terjadi. Teguhkan iman dan percaya kami, agar kami senantiasa berjalan dalam terang kasih Allah saja. Berkatilah perayaan syukur kami ini, dan kiranya perayaan syukur ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur diambil dari Mazmur 150. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Aku bahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saudara-saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur saat kami boleh melihat ada begitu banyak karya-Mu yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Teristimewa di dalam rangkaian 7 dasawarsa BPK Penabur yang Tuhan berkati dengan segala kelimpahan. Kami mau mendengarkan pesan firman Tuhan, supaya rasa syukur kami boleh terus diperlengkapi oleh karena firman-Mu ditaburkan di dalam setiap hati kami, yang tentunya bisa bertumbuh dan berbuah di dalam keseharian. Beri kami hikmat Tuhan, supaya firman-Mu boleh memberikan kekuatan dan panduan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Nanti akan dilanjutkan di ayat 36 sampai dengan 43. Jadi saudara yang memegang Alkitab di hadapan masing-masing, mari kita membuka bersama-sama dalam Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, nanti dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Nah, saya akan bacakan ya untuk kita semua. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu.
Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap saudara dan saya yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpuji nama Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua, buat teman-teman, buat Bapak Ibu Guru yang boleh bersama-sama kita kembali mengucap syukur. Perjalanan 7 dasawarsa BPK Penabur, 70 tahun, bukan waktu yang singkat tapi begitu banyak pergumulan yang terjadi dan Tuhan tetap berkati. Sekolah kita boleh tetap menjadi kemuliaannya melalui berbagai karya dalam dunia pendidikan. Nah, oleh karena itu hari ini di dalam rangkaian syukur ulang tahun itu kita dikuatkan dengan sebuah tema berani berubah, semakin peduli dan berbagi. Nah, teman-teman sekalian, apa yang saya mau coba untuk bagikan untuk kita semua. Coba kita mau perhatikan tentang kondisi yang ada di sekitaran kita. Ada begitu banyak orang-orang yang terkulai dengan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Ada begitu banyak orang-orang yang merasakan kesedihan dengan berbagai alasan yang mereka punya. Bayangkan aja kalau kamu sendiri di dalam rasa kesedihan, entah apapun alasannya ya, entah karena kamu gak punya duit, karena kamu mungkin lagi di PHP-in orang, atau kamu mungkin habis diputusin. Itu situasi yang memang tidak menyenangkan. Ketika kamu dapat nilai jelek, ketika apa yang menjadi impian kamu tidak tercapai, merasakan ada sesuatu yang hilang dari hidup kita. Itu terjadi bisa dari gairah kita, semangat kita, yang cuma ada mungkin ngurung diri dan sebagainya. Dan mungkin ketika ada orang-orang di sekitaran kita, mungkin kita merasa bahwa mereka nggak ada. Karena kita sedang merasakan dan terlalu fokus dengan persoalan itu. Oleh karena itu, mungkin teman-teman bisa melihat, kalau lewat gambar ini, wajah orang, mana yang kamu suka? Mana wajah yang menurut kamu adalah kamu happy gitu ya kalau melihat wajah kayak begini? Kayak begini? Atau begini? Dan mungkin pasti setiap kita pasti akan menjawab bahwa saya tuh senang kalau melihat orang tuh bisa tersenyum. Saya merasakan kebahagiaan, aura yang luar biasa. Tetapi memang tidak semua orang bisa menunjukkan bagaimana senyuman itu bisa memberikan dampak buat sekelilingnya, ya. Makanya kita selalu bilang, kalau misalnya kamu lagi habis putus pacar gitu kan ya, diputusin pacar atau pisahlah ya sama siapa yang kamu cintai itu, terus teman kamu ada yang bilang, aduh kamu jangan nangis terus ya, kamu sedih terus, nikmatilah masa mudamu. Terus kita pasti bilangnya apa?
Yang ngerti itu aku, bukan kamu. Kamu gak ngerasain, gitu ya. Jadi teman-teman, ya ada pembelaan diri kita. Tetapi percayalah bahwa ketika dunia ini diisi dengan cinta kasih, yaitu kepedulian, dan bisa berbagi, dunia ini begitu indah. Cuma kadangkala kitanya sendiri yang perlu introspeksi untuk semakin dewasa, untuk semakin melihat bahwa apa yang saya bisa lakukan untuk dunia ini, apa yang saya bisa lakukan untuk sekitaran saya, ya. Nah, Pak Pendeta mencoba untuk memberikan sebuah gambaran bagaimana bahwa ketika kita bisa berbagi, menunjukkan kepedulian, kita nggak pernah rugi. Kita saja yang mengatakan bahwa saya rugi, ada sesuatu yang hilang dari saya. Contohnya begini, ada seorang raja, dia punya 3 anak, oke, dia punya 3 anak, dan kemudian raja ini udah sakit-sakitan, dan kemudian dia panggil anaknya, dan dia ceritakan, ya, hal yang akan dibagikan kepada anak-anaknya, yaitu 19 sapi, ya, 19 sapi. Nah, teman-teman, kemudian diberitahukan bahwa si anak pertama itu mendapatkan setengah dari total sapi itu. Kemudian anak yang kedua 1/4, dan anak yang ketiga 1/5. Singkat cerita, teman-teman sekalian, ayahnya itu meninggal dunia. Dan apa yang terjadi setelah pemakaman selesai? Wah, 3 anaknya langsung mengarah kepada hak waris, katanya begitu, ya. Kemudian mereka cuma mulai hitung-hitung, 19, ya, 19 dikali setengah berapa? Kemudian 19 kali 1/4. Ini udah mulai kacau, ya, hitungannya. 1/5 kali 19. Lebih kacau lagi lah. Masa koma gitu, ya? Nggak mungkin lah. Kepala di siapa, kaki di mana gitu kan? Ekor di mana? Jadi akhirnya mereka bingung, gimana dong? Ini supaya kita bisa berbaginya rata nih gitu, ya. Si papa sih juga ngasihnya begini sih hitungannya gitu, ya. Kemudian akhirnya teman-teman sekalian, mereka ingat papanya ini punya kawan karib. Kawan karib itu rakyat jelata, tapi mereka dekat sekali. Kemudian mereka ke sana. Mereka ceritakan persoalan mereka tentang hitungan-hitungan warisan tadi. Dan kemudian si bapak tua ini dengan bijaksana dikatakan begini, bapak kamu itu baik sekali orangnya. Dia itu peduli sekali dengan banyak orang. Saya itu belajar banyak dari dia. Jadi kalau persoalan kalian ini, oke lah, saya akan bantu. Saya punya 1 sapi. Bawalah 1 sapi ini supaya kalian bisa berbagi hak waris itu dengan baik. Waduh, 3 anak ini senang karena pertolongan bapak tua ini. Kemudian akhirnya mereka bawa 1 sapi itu jadi 20, ya, jadi 20. Kemudian mereka mulai bagi lagi. Anak pertama setengah dikali 20, 10. Oke. Anak kedua 1/4. Oke. Dikali 20, 5. Jadi sudah berapa? 15. Anak ketiga 1/5 dikali 20, 4. Jadi 19. Sisa 1. Dibalikin lagi sapinya kepada si bapak itu. Apa yang Pak Pendeta mau bagikan, teman-teman sekalian? Bahwa sebenarnya kerugian itu hanya di dalam versi manusia. Tetapi ketika kita benar-benar melakukan dengan ketulusan, kita tidak pernah rugi sebenarnya. Itu kalau kita tadi belajar dari matematika. Mungkin teman-teman sekalian juga pernah mendengarkan kisah yang klasik ini. Tetapi sebenarnya dari hal ini kita bisa belajar bahwa bagaimana kepedulian itu muncul dari hati yang benar-benar mau bisa mengubah. Yang tadi seperti gambar, orang-orang yang cemberut, orang-orang yang mungkin setiap hari meratap dalam kesedihan, kita mau hadir tengah kehidupan mereka dan mengubah air mata mereka menjadi senyuman. Dan inilah yang muncul kalau hati kita benar-benar diperbaharui. Jadi kita jangan sampai akhirnya hanya terus terpuruk, udah bodoh amat dah, itu urusan kamu gitu, ya. Kita akhirnya punya
pribadi yang cuek, yang bodoh amat. Padahal kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita kadang-kala tahu kita sebagai anak-anak Tuhan, tapi kita tidak mau memberlakukan apa yang seperti Tuhan lakukan. Ini poinnya. Kalau Tuhan itu peduli sama kita, kita juga peduli kepada orang lain. Dan ketika kita menunjukkan kepedulian dan bisa berbagi kepada orang, jangan pernah merasakan kita rugi. Kita justru diberkati. Karena kita sudah dimampukan untuk melakukan kepedulian dan bisa berbagi kepada orang lain. Nah, contohnya saja apa? Di mana? Di rumah. Oke? Kalau kamu di rumah, yang terjadi apa? Kamu bisa menunjukkan kepedulian atau tidak? Oke, ketika misalnya kamu lihat orang tua kamu lagi sakit, ya sekarang kondisinya ngapain nih? Kamu cuma diemin atau kamu cuma kasih tahu, cuma sakit gitu doang sih mah, ngeluhnya, cuma capek gitu doang sih pak. Mungkin respon kita seperti itu. Kita cepat untuk mengungkapkan, tapi kita nggak tahu apa yang ada di balik itu semua. Sehingga akhirnya kepedulian itu ketidakpedulian itu akhirnya terlatih kan? Terlatih akhirnya menjadikan sebuah sikap perilaku untuk diri kita sendiri kepada orang lain. Tapi bagaimana sebenarnya kalau mereka dari dulu nggak peduli sama kita? Mungkin kita tidak jadi manusia seperti sekarang. Mungkin kita nggak menjadi anak yang diberkati seperti sekarang. Itu makanya teman-teman, apa tadi yang dikatakan oleh Matius, Injil Matius tadi luar biasa sekali. Ada pemisahan antara gandum dengan lalang. Anak-anak yang baik, anak-anak Tuhan dengan anak-anak kejahatan. Tapi kondisinya dua-duanya ada. Iya, dalam kehidupan kita dua-duanya ada. Tapi ingat, perumpamaan itu memberikan sebuah dasar yang kokoh bahwa suatu saat nanti Tuhan akan memisahkan itu semua. Bagaimana rombongan-rombongan yang baik dan bagaimana rombongan-rombongan yang hanya menyukai kejahatan. Mungkin bagi kita ya masa muda lah pak gitu ya. Iya masa muda. Setiap waktu itu sebenarnya bermakna, bukan hanya masa muda. Karena setiap fase masa kehidupan manusia itu kan punya arti, punya makna ya. Waktu kamu kecil kamu lucu. Kalau kamu udah gede, waduh ya. Kamu ngeselin kata orang tua begitu. Karena apa? Perubahan. Proses perubahan yang luar biasa. Yang dulunya dicium sama papanya sama mamanya, seneng banget dipeluk. Kalau sekarang udah anti dah. Ya, udah nggak mau. Udah no gitu ya. Gengsi dan sebagainya. Tapi inilah fase demi fase yang harus dilewati. Karena setiap masa itu adalah masa yang indah. Masa dimana setiap kita bisa melihat bagaimana pertumbuhan dan perkembangan diri kita. Makanya gandum dan lalang tetap tumbuh bersama-sama, tapi ada waktunya di mana Tuhan dengan tegas mengatakan kamu di sini dan kamu di sini. Untuk apa? Untuk bisa membedakan, untuk bisa menunjukkan mana orang-orang yang benar-benar mempergunakan waktu itu dengan baik dan mana orang-orang yang hanya menyiakan, bahkan menunjukkan dia orang-orang yang cuek, yang masa bodoh dengan orang-orang di sekeliling. Dan itu menyedihkan teman-teman. Atau ketika kamu mengatakan bahwa kamu ingin menjadi orang yang sangat berguna bagi orang lain. Ingat, ketika kamu berbagi jangan pernah hitung. Jangan pernah lihat apa yang akan kamu dapat. No. Tuhan sudah berikan berkat buat kamu. Itu berarti itu juga ada bagian orang lain yang Tuhan juga mau sampaikan lewat kamu. Contohnya apa? Contohnya begini. Kalau misalnya ada orang ya yang minta tolong sama kamu. Ya, dan kemudian kamu tuh lagi punya uang misalnya dapat dari papa gitu ya atau dari mama, dapat nih 500.000. Kamu udah mulai berpikir, wah 500.000 udah enak nih gitu ya beli ini dan sebagainya. Dan kemudian ketika kamu lagi nongkrong gitu ya, kongko katanya istilahnya anak muda sekarang, ngopi gitu ya, tiba-tiba ada teman kamu datang. Hei, katanya, dari mana aja kamu katanya gitu kan, duduk, dia mukanya sedih. Terus kamu tanya, kamu kenapa kayak sedih gitu ya? Happy dong, pesan kopi ya, aku lagi kopi. Pesan kopi. Belum juga mau cerita, sedih aja. Terus dia mulai cerita. Kenapa kamu? Iya, mama aku sakit. Kamu gak punya uang untuk berobat. Kamu mari bercermin di situ. Kalau kamu sebagai anak yang punya hati penuh cinta kasih, bayangkan kalau mama kamu yang sakit.
dan kamu nggak punya uang, misalnya seperti itu, ya. Dan kemudian ini diri kamu, dan kemudian kamu berpikir, baru tadi dapat 500.000, ya kan, dari papa atau mama, udah punya imajinasi nanti nongkrong sama teman, jalan beli ini, beli itu dan sebagainya, lumayan kan, 500.000. Tapi dengan waktu yang tidak begitu lama ada teman kamu yang datang. Dan apa yang kamu lakukan? Kamu memberi atau tidak? Dan akhirnya keputusan hati kamu karena kamu mengerti tentang panggilan kamu sebagai anak Tuhan, kamu kasih 500.000, dipakai ini untuk berobat mama kamu. Sembuhlah mama kamu pasti. Kasih semangat ya mama kamu ya. Dan kemudian kita bertanya, Tuhan ngapain sih ngasih ke saya? Emang gak bisa Tuhan langsung ngasih ke dia? Gitu kan ya? Emang Tuhan gak bisa langsung ngasih dia? Kenapa sih harus ngasih ke saya? Gitu kan ya? Itu pertanyaan kita. Teman-teman sekalian, Tuhan bisa langsung kasih ke dia. Tapi kenapa harus lewat saya? Karena Tuhan ingin melatih diri kita. Melatih dan terus menjadi anak-anak yang punya sikap dan perilaku yang bisa peduli dan berbagi kepada orang lain. Bukannya Tuhan gak bisa langsung kasih ke dia. Tuhan punya kuasa. Dia bisa lakukan apapun. Tapi Tuhan ingin melatih kita. Itu yang terpenting. Ya, supaya apa? Supaya kita menjadi gandum, bukan lagi lalang. Sekalipun kita tahu ada lalang-lalang ada di sekitaran kita, ya nggak apa-apa. Karena apa? Karena pada kesudahannya pun Tuhan akan memisahkan itu semua. Jadi mulai belajar teman-teman. Kalau kamu rindu perubahan atas dunia ini, mari mulai belajar untuk berubah dari diri kamu sendiri. Orang lain bisa kasih semangat, tapi yang lebih terpenting adalah diri kamu. Untuk bisa menunjukkan perubahan itu. Bagaimana kamu menunjukkan kepedulian kepada orang tua kamu. Bagaimana kamu menunjukkan kepedulian kepada teman kamu. Bahkan kepada bapak ibu guru kamu. Yang selalu memberikan motivasi dan semangat. Sekalipun kita punya kenakalan-kenakalan. Kita punya perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan. Tapi pahamilah bahwa kamu sudah menjadi gandum yang benar-benar Tuhan mau kamu bertumbuh, berbuah, sampai pada akhirnya kamu bisa dilihat menjadi anak-anak yang setia. Apa pendeta mau mengajak kita untuk dapat mencoba lebih merefleksikan tentang apa dan bagaimana kehidupan yang berbagi dan peduli itu untuk kehidupan kita, dan memberikan semangat untuk kita bisa melakukannya. Mari kita saksikan. Nah, teman-teman sekalian, kita bisa belajar ya bahwa dalam perjalanan kehidupan kita ternyata Tuhan mau pakai kita dan mengingatkan kita di dalam hari yang penuh sukacita, momen yang penuh dengan sukacita, ketika kita bisa merayakan dan mensyukuri hari ulang tahun BPK Penabur. Untuk kita menunjukkan kepedulian, baik secara personal, baik juga di tengah keluarga, ataupun juga kita sebagai lembaga pendidikan. Supaya apa? Supaya cinta kasih itu benar-benar bukan hanya sebuah teori,
Tapi cinta kasih itu bisa dirasakan, dialami oleh banyak orang. Mulailah dari hal-hal yang kecil, bentuk kepedulian, cara kamu berbagi. Bukan hanya nilai materi atau dengan matematika, angka yang lebih terpenting, tidak. Tapi Tuhan ingin melihat hatimu. Ya. Pendeta ingat dengan apa yang dikatakan oleh Teresa. Lebih baik lakukan hal kecil tapi dengan hati yang besar, daripada mengharapkan hal yang besar, melakukan hal yang besar, tapi dengan hati yang kecil, bahkan tidak punya hati. Oleh karena itu mari kita syukuri untuk setiap kesempatan, setiap nafas kehidupan. Ketika Tuhan masih percayakan nafas kehidupan, itu berarti Tuhan masih punya maksud dan tujuan untuk kamu menjalani kehidupan ini. Yaitu apa? Untuk semakin bisa menunjukkan perubahan lebih baik, untuk bisa semakin peduli, dan juga bisa berbagi kepada banyak orang. Ubahlah setiap ratapan kesedihan menjadi senyuman, supaya setiap hari kamu bisa menyaksikan betapa indahnya dunia ini dengan orang-orang yang sungguh bisa berbahagia oleh karena kehadiran dirimu, oleh karena setiap cinta kasih yang kamu berikan kepada banyak orang. Selamat untuk kita semua sebagai keluarga besar BPK Penabur di dalam ulang tahun 7 Dasawarsa, 70 tahun. Semoga kita semakin berhikmat, bijaksana di dalam menjalani kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Terima kasih untuk setiap tuntunan-Mu, bahkan teguran melalui firman, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin dewasa, semakin berhikmat di dalam pimpinan Tuhan, untuk berani berubah, meninggalkan hal-hal buruk yang selama ini kami miliki, dan kami boleh dituntun lewat firman-Mu untuk semakin peduli dan berbagi, baik di keluarga kami, kepada teman pergaulan kami, dan juga Bapak Ibu Guru sebagai keluarga kami di sekolah. Sempurnakan Tuhan firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam kuasa dan kasih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Carilah seluruh dunia, carilah seluruh dunia, carilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Carilah seluruh dunia. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang sungguh luar biasa di dalam perjalanan 7 Dasawarsa. BPK Penabur, kami sebagai keluarga besar melihat karya-Mu boleh tetap nyata untuk membimbing dan memberkati pengurus yayasan, pejabat struktural, setiap kepala sekolah, wakil kepala sekolah, di setiap sekolah BPK Penabur dan juga sekolah kami yang terus Tuhan berkati dan lindungi. Kami percaya Tuhan masih banyak hal yang harus kami lakukan. Perubahan-perubahan yang harus kami nyatakan. Dan kami pasti membutuhkan tuntunan dari Tuhan. Kiranya setiap prestasi yang boleh terukir tidak membuat kami sombong. Dan setiap harapan yang kami impikan membuat kami semakin terus melihat dan berdampingan di dalam satu dan yang lain untuk peduli dan berbagi. Supaya kemuliaan Tuhan Yesus boleh tetap nyata. Kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang boleh terus berupaya, bekerja, senantiasa Tuhan berkati di dalam kelimpahan, kesehatan yang baik. Supaya
orang tua kami juga mampu untuk dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka untuk mengasihi kami dan menjadi teladan buat kami. Dan kami pun sebagai anak-anak yang ada di keluarga masing-masing, berkati pertumbuhan dan perkembangan kami. Di tengah-tengah zaman yang begitu membuat kami harus cepat bersikap, menanggapi, supaya kami tidak terbawa arus. Tuhan, tolong kami di dalam proses belajar di sekolah lewat setiap media yang ada. Kami percaya Tuhan, ini tidak mudah. Tapi Tuhan tolong kami. Tuhan berkati kami terutama untuk semangat belajar kami. Supaya dengan semangat ulang tahun, kami juga boleh memiliki semangat yang terus semakin lebih baik lagi untuk mengukir prestasi kami. Tuhan, kami rindu Indonesia dipulihkan karena penyebaran wabah COVID-19. Kiranya senantiasa semuanya boleh terjadi di dalam pertolongan Tuhan. Baik pemerintah dan juga setiap rakyat boleh bekerja sama dengan baik untuk dapat mengutamakan protokol yang telah dipandu dan dituntun. Kami rindu hari-hari ke depan Indonesia boleh dipulihkan di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kami boleh menaikkan doa kami. Sempurnakan apa yang boleh menjadi permohonan kami karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sia hambaku kan yang kuen kos, 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 sia hamba, sia hamba, sia hambaku kan yang kuen kos. We are walking in the land of God. 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 We are walking, we are walking, we are walking in the land of God. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Hari ini adalah hari yang spesial untuk BPK Penabur. Hari ini juga adalah hari ulang tahun yang ke-70 BPK Penabur. Sungguh ini perjalanan yang panjang.
kita menghayati penyertaan Tuhan yang luar biasa selama 70 tahun. Saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun BPK Penabur yang ke-70. Semoga BPK Penabur selalu menjadi berkat bagi orang lain, selalu peduli untuk orang lain, dan selalu bisa berubah untuk ke arah kemajuan pendidikan. Selamat melayani, Tuhan menyertai kita semuanya. Terima kasih.